Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dialog interaktif seputar verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bersama KPU Kabupaten Bone Bolango Molahuli, momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui fanpage dari Facebook web.facebook.com KPU Bonbol dan juga di YouTube KPU Bone Bolango. Di awal saya ingin menyampaikan kepada pemirsa yang saat ini sedang menonton tayangan kami di siang hari ini, 5 penelpon pertama akan mendapatkan hadiah face shield. Face shieldnya model kacamata seperti ini. Jadi sekali lagi 5 orang penelpon pertama terkait dengan topik kita di siang hari ini mendapatkan face shield kacamata. Sekali lagi untuk topik kita di siang hari ini terkait dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020. Baik pemirsa, verifikasi faktual dukungan perseorangan, memang ada beberapa calon perseorangan yang telah memasukkan dokumen persyaratan dan berapa sebenarnya minimal 811 43 20020. Sekali lagi di 0811 43 220 0811 43 220. Ingat, untuk 5 orang penelpon pertama itu akan mendapatkan face shield kacamata, modelnya kacamata, jadi lebih kekinian ya. Baik, sebelum jauh bertanya kedua narasumber Nanda terkait dengan verifikasi faktual dukungan perseorangan seperti apa, tahapan-tahapan perbaikannya juga seperti apa, Nanda ingin bertanya dulu, ada berapa bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, baik itu dari diusung oleh partai politik maupun lewat jalur independen? Yang mau menjawab silakan Ibu Humaira atau Ibu Sutenti, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk pemirsa semua yang dapat menjangkau tayangan kita pada kali ini terkait dengan bakal pasangan calon yang mendaftar pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, karena saat ini yang kita prediksi baru pada tahapan perseorangan, maka yang untuk Kabupaten Bone Bolango yang masuk itu menyerahkan dukungannya adalah 2 bakal pasangan calon. Ya, untuk 2 bakal pasangan calon itu yaitu bakal pasangan calon Muhammad Kilatuarta Bone dan Samsir Jafar Kiai, serta bakal pasangan calon Ismet Mile dan Sukandi Talani. Dan kedua bakal pasangan calon ini sudah menyerahkan dukungan di tahap awal dan kemudian sekarang sudah masuk pada tahapan perbaikan seperti itu. Berarti ini sudah masuk di tahap kedua? Ya, di tahap kedua. Mekanisme tahapan awal bakal pasangan calon yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh teman-teman KPU Kabupaten Bone Bolango seperti apa sebelum nanti kita masuk di tahapan kedua? Iya. Jadi berdasarkan regulasi peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan tata cara pendaftaran untuk bakal pasangan calon perseorangan, karena memang di regulasi PKPU 5 tahun 2020 mekanisme pendaftaran itu diawali dengan pendaftaran untuk dukungan bakal pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan. Nah, terkait dengan bakal pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan itu wajib menyerahkan dukungan minimal 11.205 dukungan yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah pemilihan. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh
bakal pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan. Saat ini kita masih bicara pada tahapan bakal pasangan calon perseorangan, karena untuk tahapan bakal pasangan calon yang akan mendaftar dari jalur partai politik atau gabungan partai politik itu nanti akan masuk pada tahap pendaftaran pasangan calon di bulan September, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020. Untuk tahapan sekarang di bakal pasangan calon perseorangan ini di bulan kemarin itu sudah melewati tahapan verifikasi faktual, di mana di dukungan awal itu mereka sudah menyerahkan lebih dari 11.205 untuk kedua bakal pasangan calon. Nah, berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual untuk dukungan awal pertama, kedua bakal pasangan calon ini belum memenuhi syarat minimum dukungan yang diwajibkan oleh KPU Bone Bolango berdasarkan regulasi yang dituangkan dalam peraturan KPU dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Bone Bolango untuk penetapan jumlah minimum batasan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan. Maka kemudian berdasarkan regulasi di keputusan 82 maupun di peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari peraturan KPU nomor 3 2017, nomor 15 2015 dan nomor 18 tahun 2019 itu diberikan kesempatan kepada kedua bakal pasangan calon untuk memperbaiki dukungannya sampai kemudian dengan memenuhi jumlah minimum yang ditetapkan. Dalam syarat tersebut jumlah kekurangan yang ada di tahapan pertama itu harus dipenuhi jumlahnya 2 kali lipat dari dukungan kekurangan yang berdasarkan hasil verifikasi faktual di tahapan awal. Nah, berdasarkan rekapitulasi pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten di tahapan dukungan awal itu ditetapkan bahwa untuk bakal pasangan calon Kilat Wartabone dan Samsir Japar Kiai terdapat kekurangan dari jumlah minimum yang harus dipenuhi itu 411 dukungan. Sehingga berdasarkan regulasi maka jumlah dukungan kekurangan 411 ini wajib dikali 2 untuk dipenuhi pada saat tahapan perbaikan, seperti itu. Sehingga total yang harus dipenuhi itu adalah 822 dukungan yang wajib dimasukkan diserahkan kembali pada tahapan perbaikan. Kemudian berdasarkan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten juga untuk bakal pasangan calon Ismet Mile dan Sukandi Talani itu terdapat kekurangan sejumlah 1.921 dukungan. Berdasarkan regulasi juga, maka kekurangan dukungan ini wajib dikali 2. Ya, dikali 2. Jadi jumlahnya 3.842 yang wajib diserahkan pada saat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dukungan. Nah, untuk tahap sekarang itu sudah masuk pada tahapan pelaksanaan verifikasi faktual. Karena pada saat penyerahan dukungan perbaikan, kedua Bapak paslon ini sudah melebihi dari jumlah minimum yang sudah ditentukan. Sehingga berdasarkan pemenuhan minimum tersebut dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Kemudian setelah dilakukan verifikasi administrasi, kedua Bapak paslon ini masih memenuhi jumlah minimum yang harus mereka penuhi sehingga dilanjutkan kemudian dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Nah, saat ini tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan itu sedang berlangsung. Ini akan berlangsung selama 7 hari mulai dari tanggal 10 kemarin sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. Saya kira seperti itu gambaran tahapan. Baik, Ibu Humaira, ada yang mau ditambahkan? Sedikit saja. Ya, mungkin sedikit menambahkan, ada yang mekanisme yang berbeda antara verifikasi faktual di awal dengan verifikasi faktual pada tahapan perbaikan ini. Pada verifikasi faktual di awal, itu PPS mendatangi pendukung dari rumah ke rumah untuk meneliti kesesuaian KTP elektronik dengan B11 KWK, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kebenaran dukungan atas apa yang sudah tercantum pada B11. Kalau untuk perbaikan kali ini, mekanismenya itu secara kolektif.
Sehingga yang lebih proaktif di sini adalah LO bakal pasangan calon yang selanjutnya mengumpulkan pendukung di satu tempat yang di situ PPS datang untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan. Dan memang pemirsa dan juga narasumber Nanda di siang hari ini kita tahu bersama bahwa saat ini kan memang sudah masuk tahap kedua atau masa perbaikan verifikasi faktual dari dukungan calon perseorangan gitu. Nah, kenapa harus ada perbaikan? Apakah memang tidak cukup dukungan KTP yang dimasukkan oleh calon perseorangan pada tahapan yang pertama atau bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi penetapan hasil verifikasi faktual di awal, kedua Bapak paslon ini belum memenuhi. Jadi jumlah yang diverifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat status dukungannya itu belum memenuhi batas minimum 11.205. Masing-masing untuk yang Bapak paslon kisah itu jumlahnya 411 dan untuk Bapak paslon militan itu jumlahnya 1.921. Oleh karena itu diberikan kesempatan karena berdasarkan regulasi di tahap awal ketika kemudian kedua bakal pasangan calon ini dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat itu belum memenuhi batas minimum 11.205, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan dukungan perbaikan kembali sebagaimana regulasi yang ditetapkan. Tapi untuk kesempatan yang diberikan ini hanya berlaku 7 hari. Iya, untuk verifikasi faktualnya Verifikasi, berlaku 7 hari. Kalau untuk penyerahan dukungannya sudah kemarin tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2020. Oke, baik. Sekali lagi untuk 5 orang penelpon pertama itu akan mendapatkan hadiah berupa face shield model kacamata seperti ini. Mungkin teman-teman kameramen bisa di zoom. Ini nanti ada hadiahnya seperti ini sekali lagi untuk 5 orang penelpon pertama ya. Bisa bergabung di layanan interaktif kami di 0811 43 220. Sekali lagi di 0811 43 220. Baik. Kita langsung saja ke yang bertanya melalui kolom komentar akun Facebook dari KPU Kabupaten Bone Bolango. Dari ya kalau di Gorontalo bukan kakek ya, tapi namanya Bapu ya. Dari Bapu di pesisir. Bagaimana seharusnya KPU menyikapi verifikasi faktual terhadap KTP PNS yang ada di salah satu pada pasangan calon? Silakan, yang mau menjawab Ibu Humaira atau Ibu Stenti, silakan. Iya. Terkait dengan pertanyaan ini saya kira bagus sekali. Jadi berdasarkan regulasi keputusan 82 tahun 2020 yang merupakan pedoman teknis pelaksanaan verifikasi faktual, ada di tabel 4.9 indikator penetapan status dukungan. Jadi pekerjaan PNS ini dijelaskan pada poin 4 di tabel 4.9. Dalam hal terdapat pendukung yang pekerjaannya ada 5 poin. Yang pertama itu ada TNI, kemudian Polri, kemudian PNS, jadi pegawai negeri sipil, kemudian penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sampai di jajaran tingkat desa, kemudian ada kepala desa dan perangkat desa. Ini status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Itu jelas sekali pada pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi dukungannya tidak dinyatakan memenuhi syarat, tapi dihitung tidak memenuhi syarat. Ada penanya yang kedua yang bertanya di kolom komentar akun Facebook KPU Kabupaten Bone Bolango, Pak Ferry, saat verifikasi faktual nanti bagaimana seharusnya ataupun bagaimana upaya KPU melakukan verifikasi di wilayah yang rawan bencana? Berhubung saat ini Gorontalo lagi sering banjir, terutama juga di Bone Bolango ya. Silakan. Ibu Humaira, terkait dengan data ini. Iya, untuk verifikasi faktual ini
untuk daerah yang rawan bencana, memang ini kemudian seperti kemarin juga pada saat verifikasi faktual di awal, ada juga yang kemarin mengalami banjir sehingga memang ada sedikit kesulitan. Nah, tapi untuk verifikasi faktual di perbaikan, ini kemudian lebih dipermudah karena ini kan tidak harus datang ke rumah pendukung. Karena kalau misalnya rumah korban banjir ini kemudian tidak bisa dikunjungi, ini kemudian bisa menjadi hambatan. Tapi karena LO dapat memfasilitasi di tempat yang sudah ditentukan sehingga ini bisa lebih mudah. Misalnya di rumahnya itu adalah korban banjir, salah satu korban banjir bisa dipindahkan ke tempat lain tapi tidak melewati wilayah administrasi PPS. Jadi harus tetap ada di desa tersebut. Jadi tidak kemudian karena di satu desa itu kemudian banjir, kemudian lokasi verifikasi faktualnya itu dipindahkan ke desa lain. Nah, alhamdulillah kalau sampai dengan saat ini kami menerima informasi kalau kemarin itu di daerah Bone Pesisir itu masih banjir bandang dan longsor banyak. Saat ini alhamdulillah kemarin saja Ibu Tenti dan tim sudah bisa tembus sampai di Kecamatan Bone, sehingga insya Allah ini tidak akan menyulitkan teman-teman PPS untuk melakukan verifikasi faktual untuk perbaikan. Oke, baik. Mungkin setelah saya bacakan penanya yang ketiga yang sudah berada di kolom komentar akun Facebook KPU Bone Bolango, nanti kita akan break sejenak. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Zulkifli Ibrahim, ada berapa jumlah KTP yang akan diverifikasi faktual kembali oleh KPU Bone Bolango? Dan apabila pasangan calon atau paslon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU Bone Bolango, kira-kira apa sanksi yang akan diterima oleh pasangan calon? Ya, jumlah dukungan berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan untuk Kabupaten Bone Bolango, total kedua paslon itu 10.014 dukungan. 10.014 dukungan itu terdiri dari untuk dukungan Bapaslon militan atau pasangan Ismet Mile dan Sukandi Talani itu berjumlah 6.244 dukungan yang akan diverifikasi faktual. Dan untuk Bapaslon Kisah atau pasangan Kilat Warta Bone dan Samsir Japar Kiai itu berjumlah 3.770 dukungan, sehingga totalnya ada 10.014 dukungan yang tersebar di 17 kecamatan. Seperti itu. Oke, baik. Sembari masih menunggu juga pertanyaan di kolom komentar akun Facebook KPU Bone Bolango, standar protokol lagi-lagi harus kita diskusikan gitu, karena memang tidak bisa menafikan bahwa kita lagi ada di masa pandemi COVID-19. Nah, ini standar protokol kesehatan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman di bagian verifikasi seperti apa? Untuk protokol kesehatan ini tetap kita sama di semua tahapan tanpa terkecuali itu tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, karena verifikasi faktual kali ini itu dilakukan secara kolektif, dikumpulkan di satu tempat sehingga tidak boleh kemudian meskipun ini dikumpulkan kemudian mengumpulkan dalam jumlah yang banyak yang tidak memperhatikan kondisi ruangan atau kondisi tempat. Kemudian di tempat dilaksanakan verifikasi faktual itu juga diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan. Kemudian teman-teman PPS juga tetap dibekali dengan alat pelindung diri berupa face shield, kemudian masker dan sarung tangan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual. Pendukung yang datang pun untuk dilakukan verifikasi faktual, ini sudah kita sampaikan lewat PPS pada saat koordinasi dengan LO untuk meminta pendukung yang datang di tempat pada saat verifikasi faktual ini juga menggunakan masker, sehingga kita tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Tapi ini tidak akan tidak akan membuat teman-teman yang di bagian verifikasi kewalahan mungkin dengan waktu yang harus diselesaikan sebelum nanti di bulan Desember 2020. Karena kan kita tahu bersama protokol kesehatan harus tetap dijalankan seperti yang disampaikan oleh Ibu Humairah tadi gitu, bahwa tidak boleh ada yang berkumpul, berkerumun. Tapi apakah ketika melakukan verifikasi data seperti ini tidak memperlambat kerja dari teman-teman?
Ini kemudian sudah kita sampaikan di awal, jadi sebelum verifikasi faktual ini dilaksanakan oleh teman-teman PPS, kita di KPU Bone Bolango juga sudah mengundang LO bakal pasangan calon dari tingkat kabupaten untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Verfak yang tetap wajib patuh pada protokol kesehatan. Sehingga ketika misalnya di satu hari, misalnya ada berapa yang harus dihadirkan oleh LO bakal pasangan calon, ini kemudian diatur jadwalnya agar supaya tetap semua pendukung ini dapat dilakukan verifikasi faktual. Dan insya Allah dengan waktu tahapan yang 7 hari ini, dengan jumlah dukungan yang ada, ini insya Allah dapat dilakukan verifikasi faktual semua, kecuali yang memang tidak dapat dihadirkan oleh LO. Tapi ada nggak pembatasan atau minimal orang yang harus didatangkan di setiap jadwal? Ada pembatasan nggak jumlah? Ya, kalau untuk pembatasan jumlah itu tidak ada, tetapi penekanannya pada mekanisme ketika kemudian orang-orang dikumpulkan dalam satu tempat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Humayroh tadi, mempertimbangkan jarak antara masing-masing pendukung yang sedang berdiri di titik kumpul minimal 1 sampai dengan 2 meter, atau kalau misalnya dia dikumpulkan dalam satu ruangan, minimal kapasitasnya yang awalnya 100 harus 50% dari jumlah yang harus dikumpulkan. Dan itu sudah tuntas kami sampaikan dan kami tegaskan ke LO Kabupaten atau tim penghubung dari Bapasloan Kabupaten. Nah, kemarin karena ini sudah berjalan verifikasi faktualnya, kami juga ikut memantau karena pada saat hari pertama tanggal 10 kemarin itu mereka sudah mulai melakukan verifikasi faktual. Itu kami lihat alhamdulillah penerapan protokol kesehatan dari sisi kepatuhan itu mereka sudah terapkan. Seperti itu pemantauan kita dari hasil progres kemarin. Dari hasil pengawasan yang dilakukan juga sudah sesuai, mereka mengikuti arahan juga dari teman-teman KPU ya? Iya, karena itu wajib, karena penerapan protokol kesehatan ini adalah aturan yang mengikat sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan tahapan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kalaupun memang ada yang melanggar itu, ada punishment kayak diberikan oleh KPU? Ada, diberikan ada, itu ya? Nanti makanya di setiap pelaksanaan tahapan kan teman-teman ini diawasi oleh panitia pengawas desa dan kecamatan. Panitia pengawas desa dan kecamatan bukan hanya melakukan pengawasan terkait dengan teknis pelaksanaannya, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bagi penyelenggara dalam menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas tahapannya, seperti itu. Oke, baik. Saya ke layanan interaktif di 0811 43220. Halo, Assalamualaikum. Baik, sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung atau yang ingin bertanya langsung dengan narasumber Nanda di siang hari ini, silakan di 0811 43220. Mati ya tadi, kelamaan saya. Baik, teman-teman dari KPU juga koordinasi dengan mereka yang ada di tingkat desa seperti apa? Kalau untuk koordinasi dengan tingkat desa, sistemnya bukan koordinasi ya. Kalau untuk penyelenggara di tingkat desa, tetapi lebih kepada melakukan monitoring dan memberikan advice terkait dengan hal-hal yang mungkin ketika dianggap bahwa ini kurang maksimal dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman penyelenggara di tingkatan PPS sebagai petugas yang melakukan verifikasi faktual itu melaksanakan kepatuhan dan juga sebagaimana teknis yang ada, maka yang dilakukan oleh kami KPU di tingkatan kabupaten itu adalah melakukan monitoring langsung turun bersama-sama dengan mereka. Tidak memang semua lokasi yang mereka laksanakan verifikasi faktual itu kita jangkau, tetapi paling tidak ada titik di mana menjadi representasi dari keterwakilan yang menggambarkan bagaimana teman-teman penyelenggara itu melaksanakan verifikasi faktual di tingkat di lapangan, seperti itu. Evaluasi yang dilakukan setiap monitoring minggunya? Dan evaluasi itu dilakukan per 2 hari sekali. 2 hari dan sekali itu ya? kami turun ya, seperti itu. Baik, 0811 43220. Tadi sih sebenarnya ada ya. Lagi-lagi putus. Dicoba kembali untuk pemirsa di 0811 43220. Sekali lagi untuk Anda penelpon 5 orang penelpon pertama ini
akan mendapatkan face shield, kacamata, ya seperti ini. Ini lebih kekinian. Jadi sekali lagi 5 orang penelpon pertama itu akan mendapatkan face shield, kacamata langsung dari teman. Ada 0811 43 220. Halo. Oke, baik. Sembari kita masih menunggu juga teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar akun Facebook Bone Bolango. Kita break sejenak. Saya akan kembali sesaat lagi. Rumah warga. Ya. Sekarang mereka sementara menyeberang sungai. Hati-hati sayang, hati-hati. Hati-hati menyeberang. Hati-hati berkas, hati-hati sayang. Ya, bapak pegang, oke. Hati-hati berjalan. Ya, inilah mereka berdua kasihan. Ya. Semangat, semangat, ayo jalan hati-hati, awas, ya. Oke. Menyeberang sungai menuju ke rumah warga di Dusun 3. Ini ke PDP bersama Bendera. Baik, kembali lagi di dialog interaktif terkait dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020. Bersama narasumber Nanda siang hari ini ada Ibu Humairoh Tipuo, beliau selaku jabatan anggota KPU Kabupaten Bone Bolango dari Divisi Perencanaan dan Data Informasi. Dan juga ada Ibu Sutenti Lamuhu selaku anggota KPU Kabupaten Bone Bolango Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kalau berbicara tentang apa saja yang sudah dilakukan, banyak sekali yang dilakukan, mohon maaf, oleh teman-teman PPS. Kalau hitungan persenan, berapa persen sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPS? Silakan. Untuk presentasi apa ini? Yang sudah diverifikasi faktual. Ya, betul. Kalau kita lihat presentasi kemarin memang dari total yang ada untuk hari pertama itu baru kurang lebih 10%. 10% untuk hari pertama. Karena memang hari pertama itu yang pertama mereka baru menerima dokumen dukungan yang akan diverifikasi faktual. Kemudian juga yang kedua adalah tugas mereka untuk baru menghubungi LO dari masing-masing Bapaslon yang ada di tingkatan desa maupun di tingkatan kecamatan. Belum lagi kemudian setelah berkoordinasi tentu kemudian teman-teman PPS itu menunggu informasi selanjutnya dari LO Bapaslon, menyesuaikan waktu dan tempat yang akan disediakan oleh Bapaslon dalam mengumpulkan pendukung yang akan dilakukan verifikasi faktual dukungan, seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman PPS selain mungkin banjir yang kita tahu? Ya, alhamdulillah untuk berdasarkan monitoring dan evaluasi hari pertama itu masih berjalan lancar. Hanya memang ada beberapa yang dihadapi oleh teman-teman itu hanya pada persoalan LO yang kemudian belum bersedia untuk atau belum punya waktu untuk menghadirkan pendukungnya. Tetapi sampai dengan saat ini PPS selalu mengingatkan dan kemudian selalu berkoordinasi juga dengan LO untuk mengingatkan terus bahwa verifikasi faktual ini hanya dilakukan selama 7 hari. Kemudian PPS juga, karena kapasitasnya PPS tidak bisa mendatangi langsung pendukung, kan harus dihadirkan oleh LO. Jadi teman-teman PPS ini selalu berusaha untuk menghubungi, bahkan mendatangi LO-nya, mendatangi rumah LO-nya untuk mengingatkan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual hanya 7 hari, dan kemudian teman-teman ya harus menunggu informasi selanjutnya dari LO, kemudian baru bisa melakukan verifikasi faktual. Saya rasa untuk tahun ini memang kerjanya cukup ekstra ya dari teman-teman KPU, karena kan harus mendatangi. Iya, seperti itulah memang mekanisme yang dijalankan. Tetapi
ini tidak menjadi penghalang bagi teman-teman penyelenggara, karena kita lihat luar biasa semangatnya mereka. Jangankan untuk tahapan yang harus mendatangi, kemudian yang harus menunggu, melaksanakan tahapan di tengah medan ekstrim juga mereka lalui dan itu mereka tuntaskan. Saya kira ini tidak menjadi penghalang. Memang ekstra, tetapi ini tidak menjadi kendala dan hambatan yang dirasakan oleh teman-teman penyelenggara. Seperti itu. Lain telepon 0811 43220. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Dengan Angki di Kabila. Siapa? Angki di Kabila, Bu. Pak Angki, Kabila. Silakan langsung. Ya, jadi begini, Bu. Ini kan sementara verifikasi untuk calon perseorangan. Nah, bagaimana ketika dalam proses verifikasi faktual ditemukan banyak masyarakat yang mengajukan protes bahwa mereka tidak mendukung, tapi kenapa KTP-nya sudah ada di salah satu pasangan calon. Apakah masyarakat yang tidak melakukan dukungan ini bisa menarik dukungan secara otomatis atau memang dihapus langsung oleh KPU? Kemudian jika salah satu calon tidak memenuhi syarat nanti, apakah integritas KPU apakah KPU bisa mempertahankan integritasnya untuk mencoret? Karena untuk soal coret mencoret ini kita tahu bersama bahwa banyak intervensi tekanan dari semua pihak, bahkan meskipun calon perseorangan itu maju secara independen, tapi tidak bisa dipungkiri orang-orang partai pasti ada di belakangnya. Nah, kira-kira kami ini masyarakat di Bonebolango membutuhkan jawaban itu, terutama pada integritas KPU, karena memang kita berangkat dari pengalaman kemarin di pilkada Bonebolango ada yang dicoret, kemudian lagi dikembalikan. Nah, sehingga kami menilai bahwa ini ada konflik di sini. Nah, integritas KPU yang ditantang di sini. Demikian, kira-kira begitu, Bu. Pak Angki, Halo. itu saja. Iya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya ke lain telepon lagi. Nanti biar bisa dijawab sekaligus di 0811 43220. Putus ya. Integritas dari KPU selalu ini menjadi permasalahan klasik ya di setiap pemilu. Baik itu pileg, pilpres, bahkan pemilihan kepala daerah seperti ini. Lagi-lagi integritas dari KPU sudah pasti dipertanyakan oleh masyarakat. Saya langsung atau ke line telepon dulu 0811, saya kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan 0811 43220. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, saya dengan di mana Ibu? di Pak Uwo. Baik, Ibu Vivi di Pak Uwo, silakan. Pertanyaannya mungkin cuma singkat. Dimana saya ingin apa sih kendala yang dirasakan oleh Bonebolango Kendala apa? dalam melakukan verifikasi faktual dengan perbaikan bakal pasangan perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati di Bonebolango tahun 2020. Kendala verifikasi faktual. Adakah Ya, kendala? mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang dihadapi oleh teman-teman di KPU Bonebolango terkait dengan verifikasi data ya untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Sembari menunggu layanan interaktif di 0811432220. Untuk Pak Angki dan juga Ibu Vivi, ini bisa langsung menghubungi teman-teman admin di fanpage Facebook. Silakan langsung, itu bisa di inbox ke teman-teman di mana dan kapan bisa diambil ya hadiah berupa face shield kacamata seperti ini. Jadi bisa menghubungi langsung teman-teman admin di fanpage-nya Facebook KPU Bone Bolango. Silakan terkait dengan keresahan Pak Angki. Ibu silakan. Ya, pertanyaannya Pak Angki terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan dukungan kepada Bapak Paslon ini dan ternyata sudah ada KTP-nya. Tiba-tiba ada. Ini Nah, sama aja dengan pertanyaan yang waktu itu ya. Ini sudah jelas juga diatur dalam regulasi di keputusan 82 terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan verifikasi faktual, baik dukungan awal maupun dukungan perbaikan, disampaikan bahwa dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya kepada Bapak Paslon dimaksud dan kemudian bersedia mengisi lampiran BA5 KWK. Lampiran BA5 KWK itu merupakan surat pernyataan bahwa menyatakan dia tidak memberikan dukungan terhadap Bapak Paslon yang dipertanyakan itu. Maka status dukungannya dihitung tidak memenuhi syarat dan itu nanti akan tidak dihitung menjadi total dukungan yang memenuhi syarat. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan apa sanksi yang diberikan ketika kemudian Bapak Paslon ini setelah dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan dan kemudian berdasarkan pleno rekapitulasi baik di tingkat kecamatan dan kemudian itu diakumulasi di tingkat kabupaten dan kemudian hasilnya dukungan yang memenuhi syarat yang dilakukan verifikasi faktual itu tidak memenuhi batas minimum kekurangan yang harus dipenuhi sejumlah total untuk kedua Bapak Paslon, maka kedua Bapak Paslon ini tidak dapat meneruskan untuk mendaftar pada pasangan calon di tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 untuk jalur perseorangan. Seperti itu. Sanksinya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sutenti. Baik, line telepon sebelum nanti sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Vivi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dari Randy di Cilak. Pak Dendi. Randy, ayo. Pak Randy. Iya, Pak, ya. Baik, silakan langsung Bapak. Terkait dengan verifikasi faktual, kira-kira langkah yang diambil oleh KPU ketika batas akhir verifikasi faktual itu dari LO bakal pasangan calon tidak bisa mengumpulkan pendukungnya untuk diverifikasi oleh DPS. Dan kira-kira ketika pada hari terakhir itu tidak bisa dikumpulkan, maka apa yang di dukungan dari bakal pasangan calon itu dinyatakan memenuhi syarat atau tidak karena tidak sempat dikumpulkan di masa verifikasi awal. Ya, itu saja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randy. Ibu Humairah silakan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Vivi juga terkait dengan kendala verifikasi data. Baik, terima kasih. Kalau untuk kendala sejauh ini kita belum ada kendala sama sekali. Mungkin kalau kendala itu lebih ke pihak LO ya. Mungkin kendala ketika pendukungnya tidak bisa dihadirkan, mungkin pendukungnya punya pekerjaan misalnya petani, ada di kebun, di gunung dan lain sebagainya. Itu mungkin kendala lebih banyak itu ke LO-nya untuk dapat menghadirkan pendukung. Karena kalau sekarang kan sifatnya PPS ini menunggu ketika dihubungi oleh LO. Kalau misalnya tidak dihubungi berarti tidak ada yang dilakukan
dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini mungkin saya bisa langsung menyambung pertanyaan yang berikut, bagaimana kemudian kalau sampai dengan masa akhir tahapan verifikasi faktual, LO tidak dapat menghadirkan pendukung. Nah, itu jelas sekali sampai dengan hari terakhir verifikasi faktual perbaikan dan ternyata LO tidak bisa menghadirkan, maka di jam 00.00 itu kita harus menetapkan status, PPS harus menetapkan status tidak memenuhi syarat untuk pendukung dimaksud. Sehingga pada awal koordinasi ini sudah kami sampaikan baik ke LO tingkat kabupaten, kemudian teman-teman PPS juga sudah menyampaikan ke LO desa, agar supaya ini juga menjadi perhatian, karena memang jumlah pendukung di masing-masing desa ini kan variatif, ada yang banyak, ada yang sedikit, sehingga LO pun harus mengatur waktu dan strategi bagaimana kemudian dalam waktu 7 hari semua pendukung dapat dihadirkan untuk dilakukan verifikasi faktual, atau kemudian jika ada yang sakit maka dapat difasilitasi untuk dilakukan verifikasi faktual via telepon video call. Ya, mungkin itu Nanda. Baik, sekali lagi untuk Pak Angki, Ibu Vivi, dan juga Pak Randy, ini bisa langsung menghubungi teman-teman di bagian admin Facebook KPU Bone Bolango. Ini bisa langsung bertanya ke teman-teman admin kapan dan di mana bisa mengambil hadiah ini. Line telepon 0811432220. Masih tersisa 2 hadiah lagi untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung. Ya, dari Ibu Dewi bisa dulu. Ibu Tiwi, silakan Ibu. Ya, selamat siang untuk narasumber sudah menjelaskan tadi terkait dengan verifikasi faktual. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, seperti apa pengawasan internal ya antara KPU dan juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini Bawaslu. Kemudian juga bagaimana sih koordinasi yang dibangun antara PPS dan pengawas kecamatan ataupun pengawas desa. Kayaknya ini juga penting supaya kami juga masyarakat bisa tahu seperti apa sebenarnya koordinasi antara PPS dan pengawas kecamatan ataupun pengawas desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiwi, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Sebelum Nanda buka lagi satu ya, tinggal tersisa satu yang bisa bergabung di 0811432220. Kita break sejenak, akan kembali sesaat lagi. Rumah warga. Ya. Sekarang mereka sementara menyeberang sungai. Hati-hati sayang, hati-hati. Hati-hati menyeberang. Hati-hati berkas, hati-hati sayang. Ya, lampu merah, oke. Hati-hati ke jalan. Ya, inilah mereka berdua, kasihan. Ya. Semangat, semangat, ayo jalan hati-hati, awas, ya. Menyeberang sungai, menuju ke rumah warga di Dusun 3. Ini ke PDP bersama Baik, kembali lagi di dialog interaktif seputar verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 bersama teman-teman dari KPU Bone Bolango Molahuli, yang artinya momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa kegiatan ini disiarkan langsung oleh Facebook, dari Facebook fanpage Facebook KPU Bone Bolango ya. 0811432220 masih saya buka layanan interaktif. Kita masih punya waktu
sekitar 15 menit ke depan. Jadi masih ada tersisa satu penelpon di 0811432220. Silakan bergabung dengan saya dan juga kedua narasumber di siang hari ini, Ibu Humairo dan juga Ibu Sutenti. Kita langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Tiwi. Silakan. Terkait koordinasi yang dibangun oleh penyelenggara, baik di tingkat kabupaten, KPU dengan Bawaslu, kemudian juga di tingkat kecamatan, PPK dengan Panwas, sampai dengan tingkatan desa, PPS dengan panitia pengawas desa dan kelurahan, itu selalu membangun koordinasi dalam semua tahapan. Terlebih juga pada pelaksanaan tahapan verifikasi faktual ini adalah teman-teman PPS sebelum turun melakukan verifikasi faktual itu juga melakukan koordinasi dengan teman-teman panitia pengawas desa dan kelurahan dalam hal menyampaikan bahwa sebagaimana informasi dari RO akan ada di satu tempat dengan jumlah berapa yang akan diverifikasi faktual, dan kemudian memintakan juga kepada teman-teman Panwas desa dan kelurahan itu bersama-sama untuk melakukan verifikasi faktual. Secara teknis dilakukan oleh PPS dan kemudian memastikan bahwa teman-teman PPS ini melaksanakan sesuai sebagaimana amanah regulasi, itu diawasi oleh teman-teman panitia pengawas desa dan kelurahan. Begitu juga dengan teman-teman di tingkatan kecamatan. Koordinasi ini selalu dibangun di setiap tahapan, di setiap aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara. Sebagaimana juga kami melakukan koordinasi yang rutin dengan teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Seperti itu. Baik, Ibu Humairo, ada yang mau ditambahkan? Silakan sebelum Nanda ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Cukup ya? Baik, Anda lanjutkan sembari masih menunggu satu penelpon di 0811432220. Ini ada penanya dari Pak Rafan. Berapa persentase minimalis kecurangan dalam penetapan dukungan pasangan calon saat verifikasi faktual nanti? Dikarenakan jumlahnya kita tahu bersama ada 2 kali lipat. Nah, apakah melihat KTP saja kita tidak dapat mengetahui dukungan yang ada di masyarakat? Sekali lagi, apakah melihat KTP saja kita tidak bisa mengetahui dukungan seperti apa dukungan yang ada di masyarakat? Dan Andi Aulia Arifudin, apa saja kesulitan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan tersebut, mengingat jumlahnya 2 kali lipat yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan? Dan kemudian, bagaimana potensi adanya dukungan yang tidak diketahui oleh masyarakat, kemudian digunakan oleh bakal calon tersebut? Kira-kira sanksi apa yang akan diberikan KPU kepada calon tersebut? Ini ada beberapa penanya yang sudah berhasil masuk di kolom komentar akun Facebook dari KPU Bone Bolango. Ini juga kita berikan hadiah, ya. Hadiahnya juga berupa face shield kacamata seperti ini. Jadi ada 10 hadiah face shield kacamata seperti ini yang kita siapkan untuk dialog interaktif pada siang hari ini. Silakan langsung dijawab. Ya, terkait pertanyaan seberapa persen minimal atau meminimalisasi kecurangan terhadap penetapan hasil verifikasi faktual. Saya selaku penyelenggara, kami menyampaikan kalau ditanya persentase ya 100% kami bisa minimal. Kenapa? Karena memang pekerjaan kami itu diatur berdasarkan regulasi. Komitmen kami adalah melaksanakan seluruh tahapan yang menjadi tugas dari penyelenggara, baik di tingkatan KPU sampai dengan tingkatan PPS, itu berdasarkan regulasi. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi pelaksanaan atau kerja-kerja kami dari di level kabupaten sampai dengan di level desa, itu diawasi secara penuh. Pengawasan secara melekat dilakukan oleh teman-teman pengawas. Baik untuk tingkatan kabupaten dilakukan oleh Bawaslu, kemudian di tingkatan kecamatan dilakukan oleh Panwas Kecamatan, begitu juga dengan tingkatan desa. Itu dilakukan secara melekat pengawasannya. Jadi semua
tahapan atau kerja-kerja penyelenggara dalam rangka melaksanakan tahapan itu sendiri itu diawasi secara penuh. Dan ini selalu kami lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di PPS maupun di teman-teman Panwas. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan apa saja yang sudah mereka lakukan, memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dan amanah mereka sesuai dengan amanah regulasi baik itu keputusan maupun peraturan KPU dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seperti itu. Baik. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Pak Andi. Kesulitan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, mengingat jumlah 2 kali lipat yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Itu yang pertama, mohon maaf dari Pak Andi. Dan kemudian bagaimana potensi adanya dukungan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dan kemudian ini juga digunakan oleh bakal calon tersebut. Kira-kira ada sanksi apa yang diberikan oleh KPU kepada bakal calon tersebut? Silakan Ibu Humairah. Iya Nanda, jadi yang pertama tadi terkait kendala ini mungkin sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya untuk kendala-kendala, tapi karena tadi ini kendalanya dihubungkan dengan 2 kali lipat dukungan ya, mungkin kita meluruskan jangan sampai ada masyarakat yang kemudian berpikir 2 kali dukungan ini adalah juga 2 kali dukungan dari dukungan awal yang sudah dimasukkan, padahal kemudian untuk dukungan perbaikan ini adalah sisa dukungan yang tidak terpenuhi pada dukungan awal yang kemudian itu dikali 2, jadi jumlahnya sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan dukungan awal pada saat yang sudah dilakukan verifikasi faktual oleh teman-teman PPS, sehingga jumlahnya lebih sedikit dan waktu untuk verifikasi faktual ini juga cuma 7 hari dan insya Allah kita optimis ini bisa terlaksana sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual, kecuali memang kendalanya itu ada di tingkatan LO yang tidak dapat menghadirkan pendukung di satu tempat, mungkin seperti itu. Selanjutnya bagaimana dengan pendukung yang kemudian mereka tidak tahu kenapa kemudian sampai KTP elektroniknya ini sudah ada di LO bakal pasangan calon yang kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, untuk itu kita di KPU tugas kita sebagai penyelenggara teknis itu adalah melakukan semua tahapan yang sudah diatur sehingga kemarin pada berapapun atau berapa banyak siapapun itu yang KTP-nya masuk ke kita sebagai syarat dukungan, itu wajib bagi kita untuk melakukan verifikasi administrasi, dan ketika itu sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi maka kita pun wajib untuk melakukan verifikasi faktual. Kita kemudian tidak pada tahapan mencari tahu atau menelusuri dari mana KTP ini diperoleh, apakah KTP ini valid dari orang yang bersangkutan sendiri yang memberikan atau seperti apa. Kita hanya kemudian melakukan verifikasi faktual sebagaimana jumlah atau orang-orang yang kemudian dimasukkan dukungan ke kami. Nah, itulah kemudian kenapa ada verifikasi faktual, dan apabila ada pendukung yang menyatakan bahwa tidak mendukung, maka ini dapat kemudian mengisi berita acara BA5KWK, lampiran BA5KWK yang kemudian itu menyatakan bahwa tidak mendukung, dan itu statusnya bisa TMS, sehingga tidak kemudian semua nama yang masuk pada daftar yang harus dilakukan verifikasi faktual ini wajib kemudian mendapatkan status MS, tidak seperti itu. Ketika dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, apabila yang bersangkutan protes misalnya menyatakan bahwa saya tidak pernah mendukung dan saya tidak mau ketika nama saya ada di situ, maka bisa dengan mengisi lampiran BA5KWK dan status dukungannya akan menjadi tidak memenuhi syarat. Sehingga perlu kami tegaskan bahwa kami di KPU tidak dalam kewenangan kami tidak sampai pada penelusuran misalnya kenapa sampai KTP ini ada, siapa yang mengumpulkan, ini benar atau tidak, dan seperti itu dan sebagainya. Mungkin itu Nanda. Tapi kalau untuk mereka yang sudah mengisi formulir BA5KWK seperti itu, apakah salinan itu nanti setelah mereka mengisi formulir itu diberikan lagi kepada mereka yang sudah bertanda tangan bahwa mereka benar-benar tidak pernah memberikan KTP itu? Atau itu hanya menjadi untuk KPU saja? Apakah tidak ada salinan yang diberikan kepada mereka? Iya, kalau mekanisme itu memang berdasarkan regulasi itu tidak ada salinan yang kita berikan kepada pendukung tersebut, karena lampiran BA5KWK ini hanya dibuat satu rangkap, dan satu rangkap itu akan menjadi bukti dan dasar bagi KPU untuk menetapkan status dukungan di awal verifikasi administrasi memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Itu sebagai bukti dokumen di KPU, seperti itu. Baik, durasi waktu kami hanya tersisa 5 menit, jadi line telepon mohon maaf ya,
kita cut karena masih ada closing statement juga dari narasumber Nanda di siang hari ini. Sekali lagi untuk line telepon di 0811432220 kita atau Nanda close ya. Yang ingin bertanya, mohon maaf sekali lagi Nanda close. Jadi untuk yang sudah sempat bertanya melalui line telepon, ada Pak Angki, ada Pak Randy, Ibu Tiwi, Ibu Vivi, itu silakan langsung menghubungi teman-teman admin di fanpage Facebook KPU Bone Bolango. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke teman-teman admin di mana dan kapan bisa diambil hadiah face shield kacamata seperti ini. Dan untuk teman-teman juga yang sudah bertanya di kolom komentar akun Facebook KPU Kabupaten Bone Bolango, itu ada Bapu, terus juga Pak Ferry, Pak Zulkifli, Pak Rafan, dan juga Pak Andi. Itu juga bisa langsung menghubungi teman-teman administrasi atau bukan administrasi tapi teman-teman admin maaf, itu di Facebook KPU Bone Bolango. Terakhir pemirsa, saya minta closing statement dulu Ibu Humairah dulu terkait dengan topik kita di siang hari ini. Iya, untuk verifikasi faktual mungkin karena saya juga divisi perencanaan data dan informasi, dan saat ini memang sebenarnya di samping tahapan verifikasi faktual ini ada juga tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran yang juga beririsan, yang tahapan coklit juga ini sebenarnya sampai dengan tanggal 13 dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 99,9% coklit, sehingga ini memang butuh kerja ekstra dari semua penyelenggara mulai dari kami di tingkat KPU sampai dengan di tingkat bawah PPK dan PPS, sehingga kami berharap semua tahapan ini memang semua dapat kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dan kesehatan teman-teman ini juga selalu terjaga, integritas, komitmen untuk dapat menuntaskan semua tahapan Pilkada Bone Bolango dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga semua bisa berjalan aman dan lancar hingga semua tahapan Pilkada selesai. Ibu Sutenti, closing statement selaku divisi teknis penyelenggaraan. Iya. Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab semata dari PPS itu sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat, baik itu peserta pemilihan melalui LO atau tim penghubung dari paslon perseorangan masing-masing, maupun juga rekan-rekan panitia pengawas desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama aktif sehingga kegiatan verifikasi faktual yang hanya dijadwalkan selama 7 hari ini bisa tuntas sebagaimana amanah regulasi dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 di semua kerja-kerja kita sebagai penyelenggara pemilu agar supaya pesta demokrasi Pilkada 2020 ini juga dapat terselenggara dengan baik dan sehat. Seperti itu. Baik, Ibu Sutenti terima kasih banyak, Ibu Humairah juga terima kasih banyak, dan juga pemirsa, kita akan terus menayangkan tahapan-tahapan Pilkada khususnya di Kabupaten KPU Kabupaten Bone Bolango ini di setiap waktu agar teman-teman yang menyaksikan acara ini melalui fanpage Facebook KPU Bone Bolango juga bisa ikut berpartisipasi, karena memang harapan dari teman-teman KPU khususnya di Kabupaten Bone Bolango adalah partisipasi dari masyarakat ya. Jadi segala bentuk upaya dan dukungan dari masyarakat diharapkan untuk kelancaran pemilihan kepala daerah Kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman juga yang ada di KPU Kabupaten Bone Bolango, teman-teman tim kreatif yang memang tidak terlihat di depan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bekerja sejak dini hari tadi sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terus menayangkan siaran terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020. Saya Nanda Patricia pamit, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Rumah warga. Ya.